Terima kasih kepada Ibu Ustazah yang Muslihatun. Selanjutnya acara inti kita yaitu sambutan atau ceramah agama dan juga mau'izah hasanah yang kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz Abdul Qadir S.A.G. Sebelum beliau menyampaikan mau'izahnya, saya akan menyampaikan dulu CV dari beliau. Bapak Ustaz Abdul Qadir S.A.G. Nama panggilan beliau yaitu Ustaz Qadir. Beliau beralamat di Permata Hijau Permai. Pendidikan terakhir beliau adalah S1. Beliau juga aktif di organisasi. Yang pertama, beliau aktif sebagai tim pengajar terjemah Al-Quran di Masjid Istiqlal. Yang kedua, beliau sebagai pengurus harian dari Yayasan Afisena. Ketiga, beliau juga sebagai pimpinan pesantren Afisena Purwakarta. Beliau juga sebagai penasehat pesantren Tahfiz As-Salimah Indramayu. Moto hidup beliau yakin, tawakal, usaha, ikhtiar sampai akhir hayat. Itulah CV dari Ustaz Abdul Qadir S.A.G. Selanjutnya mari kita dengarkan ceramah beliau, mau'izah hasanah, nasihat untuk kita semua, dan sekaligus juga nanti doa penutup yang akan disampaikan oleh beliau. Kepadanya kami persilahkan. Falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Abad Hadratul Muhtaram, para alim, para ulama, terutama tentu saja yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, dalam hal ini Pak Haji Sarno selaku pimpinan dan pemilik dari banyak perusahaan di Haji BMS Group namanya ya, juga kemudian juga istri beliau yang juga merupakan ketua ya dari Yayasan Nur Hasanah. Mudah-mudahan beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah ya, umur yang panjang, jodoh yang berkah, dan insya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Segenap ustaz sekalian dari Yayasan Nur Hasanah yang juga saya hormati, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gimana Mas, pada sehat? Sehat. Lemes apa lemes ya? Lemes, turun mana? Turun mana? Ya turun pada puasa, yang aku sudah dengan puasa KB. Ya, Pak Haji ya, yakin aku kan dengan wajah-wajah itu pada lulu puasa. Apa tanda buitus pada entek? Ya kok bakal ngerti lah, pada banyak menarik diletak kalau lemes mobilnya. Ya, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga hadir ya tokoh masyarakat kita, ada perwakilan RT di lingkungan kita, kemudian ada ketua DKM. Ya, kita juga doakan ya beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang ya, agar bisa terus memberikan pelayanan kepada kita di lingkungan dan tentu saja bisa terus membimbing kita kepada jalan kebenaran. Hadirin sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana sing apal, ada yang hafal lagunya Wali Band enggak? Ada penggemarnya Wali Band ada? Apa jangan-jangan penggemar Wali semua? Saya tadi sekelas ada Ustazah Anissa Nubai itu mana ya? Sekelas? Ada? Oh iya, berarti ada beliau ya. Alhamdulillah. Sekilas saya lihat kok nggak ada. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kok ngomong-ngomong wali band karena ada salah satu lagu favorit saya yang ini sebetulnya sangat luar biasa. Apa ya? Nyanyi bareng ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lagunya males nih. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehari semalam kita senantiasa memohon kepada Allah minta kebaikan dunia, kita memohon kepada Allah minta kebaikan akhirat. Tapi kira-kira teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih yang akan dapat hasanah? Pengen oleh hasanah? Mas? Pengen oleh hasanah orang? Hasanah tangan ini yang ayu teman gue. Ada tuh hasanah tuh. Oh, ya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kita kepada Allah, ya Allah, Rabbana atina, berikan kepadaku ya Allah fitunya di dalam kehidupan dunia ini hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati, dan berikan kepadaku ya Allah di dalam akhirat hasanah, kebaikan. Wa qina adzabannar, dan perihalalah kami ya Allah dari siksaan api neraka. Hadirin serta teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meminta sesuatu maka berarti sesuatu itu penting bagi kita. Ya, sama ketika kita makan, sama ketika kita minta pekerjaan, sama ketika kita minta kesehatan, maka pekerjaan itu penting bagi kehidupan kita, kesehatan itu penting bagi kehidupan kita. Maka ketika kita juga minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami di dalam dunia ini hasanah, kebaikan. Itu menunjukkan yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah kehidupan kita baik-baik saja, kehidupan kita hasanah. Persoalannya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang di dalam hidupnya itu akan mendapatkan kebaikan. Ya, karena yang namanya kebaikan kalau kita ukurnya harta, ada banyak orang yang karena hartanya hidupnya malah nggak karu-karuan. Ya, rumah tangganya berantakan, anak-anaknya berantakan. Tapi ada di antara mereka yang hidupnya biasa-biasa saja, tapi kehidupannya baik, anaknya baik, keluarganya baik, dan seterusnya. Ada juga kalau memang persoalan hasanah, yang namanya kebaikan itu adalah hidup yang biasa saja. Banyak orang yang miskin, tapi kemudian keluarganya juga berantakan, anaknya bermasalah, dan seterusnya. Kalau yang namanya kebaikan itu adalah pendidikan, banyak orang yang pintar, tapi kemudian karena kepintarannya mereka tidak mendapatkan kebaikan. Mereka banyak menipu, mereka banyak melakukan korupsi, mereka banyak melakukan keburukan-keburukan. Itu artinya berarti ilmu itu belum tentu kebaikan. Demikian pula ada orang yang bisa jadi dia tidak memiliki ilmu, tetapi kemudian dia mendapatkan kehidupan yang baik. Karenanya, maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, jangan pernah kita ngiri dengan orang lain. Mau apa namanya? Pak Haji sama Bu Haji ngomongnya enak, kita puasa orang beliau kan tinggal tengkreng aja Bu. Dan yang itu manjat-manjat tiang lah, keprimen yang melak moral. Iya. Bu Haji kalau Bu Haji mah enak, itu suka dewek. Saya dia Pak Haji ya, kemudian dan pada lebih pak. Ya, ada sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya justru ketika kita membandingkan, ya kan, siapa Farel kata siapa? Oh, jadi banding-bandingkan. Ya iya, kalau kita membandingkan rezeki kita dengan orang lain, maka kita tidak akan pernah bersyukur, kita tidak akan pernah merasakan bahagia. Mengapa?
karena anggar jare wong brebes ning dhuwure langit ana langit, di atas langit ada langit. Karena itu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini cuma sekali, maka jadikan apapun takdir yang Allah berikan kepada kita itu menjadi bahagia. Menjadi apapun kita, maka jadikanlah itu menjadi kebahagiaan kita. Seperti apapun garis takdir yang Allah berikan kepada kita, maka teruslah kita bahagia. Ada duit, seneng orang ada duit, seneng temenan ya. Angger cerong kayak wong brebes mangan orang mangan kumpul. Apa maknanya? Agar kita bisa bahagia, hadirin sekalian, perluas makna tentang kebaikan. Jangan lihat rezeki orang lain, jangan lihat takdir orang lain. Karena ketika ada ada perbedaan ketika melihat orang lain, maka disitulah saat dimana kita merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Karenanya sekali lagi hadirin teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari takdir apapun yang hari ini Allah berikan kepada kita, jadikan itu kebaikan buat kita. Itu prinsipnya. Mengapa demikian dan bagaimana caranya? Hadirin sekalian, untuk mendapatkan kebaikan hidup, kalau teman-teman pernah kurang apa ya Pak Ji? Ya, agar kehidupan kita apapun takdir yang Allah berikan kepada kita itu menjadi kebaikan, maka kata Allah di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat yang ke-18 disampaikan begini. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Lilladzina, bagi orang-orang yang istajabu, mereka menjawab, mereka mensegerakan li rabbihim, kepada Rabb mereka al-husna, maka ia akan mendapat sesuai dengan syariah yang telah ditentukan. Maka apapun yang terjadi, maka ia pasti akan mendapatkan kebaikan. Jadi Mas, kalau kita mau menginginkan kebaikan hidup, maka intinya adalah jadikan jalannya Allah sebagai cara kita menjalani hidup. Lah, jalannya Allah kayak di mana Pak Kodir? Bukan sekedar sholat iya, itu ya wajib. Puasa iya. Tapi seluruh hidup kita, dari mulai kita tidur, ya, bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, dari mulai masalah mandi sampai nanti dimandiin karena meninggal, itu ada caranya Allah, ada syariahnya Allah, di mana ketika kita jalani, maka ia pasti akan memberikan kebaikan. Jadi kalimat istijabah itu artinya mau diatur sama Allah. Contoh Mas, untuk masalah makan saja itu Islam itu ngatur loh Mas. Ya, diantaranya mamanya di dalam Al-Quran, ya, urusan makan nih, kulu, apa artinya kulu? Kulu bukan berarti merokok dulu. Oh, itu mah kolo ya. Kulu, makanlah kalian, wasrobu, dan minumlah kalian, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Artinya apa hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makan yang itu adalah seolah-olah urusan dunia, makan yang sebetulnya itu seolah-olah adalah kebiasaan kita, itu pun ada aturannya. Aturan yang terumum dari kalimat itu adalah wala tusrifu. Ya, jangan berlebihan. Subhanallah hadirin sekalian, ternyata begitu saya buka kitab-kitabnya para ulama, diantaranya saya buka kitab Nasha'ibul Ibad, itu ternyata ada Nasha'ibul Ibad ini karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, itu di bab yang kelima, itu beliau menyampaikan mengutip satu hadis
Ya, riwayat At-Tabrani yang bunyinya begini. Ini pada persoalan makanan. Ya, pada persoalan makanan. Kata beliau, aslu kulli da'in al-bardatu. Ya, aslu kulli da'in, pokok atau sumber dari semua penyakit adalah al-bardatu, yaitu al-bardah. Saya awalnya ketika belum tahu makna al-bardah, itu ngertinya al-bardatu itu artinya makanan yang dingin. Karena bardatu itu artinya adalah dingin, jadi es dan sebagainya. Tapi ternyata ketika saya buka di dalam penjelasannya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab itu, al-bardatu itu intinya ada 3. Ya, tapi sebelum dijelaskan oleh beliau mengutip pendapatnya para ulama terkait tentang penjelasan hadis tadi. Jadi oleh para ulama dari generasi tabi'in sampai generasinya Syekh Nawawi itu mengartikan hadis tadi itu begini. Ai aslu kulli da'in mu'allaqatun bil budni, mu'allaqatun bil ma'dati al-khidmah. Sumber dari segala penyakit ternyata teman-teman mu'allaqatun itu bergantung bil ma'dati dengan perut al-khidmati yang penuh. Jadi ternyata sumber penyakit itu adalah perut kita penuh oleh makanan. Perut kita penuh oleh makanan. Subhanallah. Makanya di dalam Islam itu mengajarkan kepada kita untuk puasa, Mas. Ya, itu dalam hadis sangat jelas, sumu tasihu. Puasalah kalian pasti akan sehat. Ya, betapa hebatnya Islam ini sampai pada urusan makan saja itu diperhatikan betul, dan itu untuk kepentingan kita sebagai umat manusia. Oke, kembali ke hadis tadi. Jadi ternyata pokok problem dasar dari semua penyakit itu adalah makanan. Coba deh sederhana, ibu-ibu nih kalau anaknya pilek gitu ya, harus minum es dulu. Nah, ya. Atau mungkin suaminya, istrinya mas-mas nih yang udah pada nikah ya, kalau umpamanya batuk dulu, makanan yang rokoknya dikurangi, kan kayak gitu ya. Ini saya bukan dari rokok, enggak ya. Nanti kalau sudah itu masuk saja. Yang penting kuat sehat. Tapi itu artinya apa? Bahwa sumber penyakit itu ternyata bersumber dari apa yang kita makan. Maka kata para tibun nabawi itu sebetulnya kayak Dr. Zaidul Akbar ya, itu beliau menyampaikan bahwa isi piring kita itu menentukan kesehatan kita. Berarti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai syari, sebagai pemberi syariah, pembawa syariah, benar. Bahwa ternyata problem dari kesehatan kita selama ini adalah bermula dari makanan. Nah, lalu dijelaskan al-bardah itu 3. Ya, al-bardah itu ada 3 maksudnya. Yang pertama adalah idkhalut ta'am ala ta'am, memasukkan makanan di atas makanan. Maksudnya memasukkan makanan di atas makanan itu apa sih? Melenteh, ngerti melenteh? Apa makan dulu kayak marmut orang mandek-mandek? Ya, itu kan kelinci kalau makan itu kan nggak berhenti ngunyah terusan gitu ya, gitu ya. Ibaratnya kalau sekarang itu ya habis makan kolak juga belum habis ya, makan gorengan belum habis, makan apalagi nasi ya, nasi juga belum habis, kemudian makan yang lain-lain. Itu namanya idkhalut ta'am ala ta'am. Yang intinya adalah gara-gara kita idkhalut ta'am ala ta'am, perut kita penuh. Itulah yang akan membuat kita menjadi makan yang mestinya menjadi kekuatan, tapi ia menjadi sumber penyakit. Lalu pertanyaannya Pak Kopita, kalau kayak gitu yang dimaksud makan batasannya seperti apa? Syekh Nawawi itu menjelaskan perut kita itu dianggap perut yang penuh, butun shibaun, perut yang kenyang, perut yang penuh adalah zada min sulus.
kalau kita isi perut kita lebih dari sepertiga. Jadi kalau umpamanya taruhlah 100% gitu ya, 100%, maka kita tidak boleh tuh lebih dari 40%, 30%, 40% maksimal deh. Karena itu sebagiannya untuk supaya organ-organ di dalam perut kita itu bisa mengelola makanan kita. Ya, ada udara di situ, ada segala macam yang memenuhi persyaratan dari proses pembakaran makanan itu terjadi di dalam perut kita. Tuh, ya, sempurnanya Islam sampai segitu kan. Ya, ternyata makan saja kalau kita niatkan tadi untuk beribadah kepada Allah, lalu caranya benar, maka ia akan menjadi sumber ibadah. Dan makan dengan caranya Islam, maka ia akan menjadi sumber kebaikan. Apa kebaikan di antaranya? Yaitu adalah kesehatan. Lalu yang kedua, al-bardah, ya, penjelasan Syekh Nawawi kemudian yang dimaksud al-bardah menjadi sumber penyakit adalah asyurbu akibat to'am, langsung minum setelah makan. Ya, subhanallah, saya selama ini dengarnya itu dari ulama-ulama kita. Salah satu yang sering saya dengar itu nasihatnya Habib Lutfi. Ya, itu kalau di Facebook di apa itu sering kali saya mendengar tuh Habib Lutfi ngomong di antara sumber penyakit adalah langsung minum setelah makan berat. Mestinya sesudah makan kita tunggu dulu, kalau kata beliau sarannya setengah jam. Ya, mungkin setiap kita punya daya ininya itu bisa berbeda-beda. Ya, katanya setengah jam. Nanti kalau sudah setengah jam baru minum. Nah, cuman mungkin ada yang nanya lah, kalau makannya boleh, makannya singkong, dan makannya ubi serut gitu ya, nggak bisa masuk ini yang nyangkol di tenggorokan, bagaimana pokoknya? Ya nggak apa-apa, ada toleransi, diminum sedikit sampai itu makanan masuk ke perut. Ya itu toleransinya. Nanti setelah itu ditunggu ya barang 30 menit lah ya, maka itu akan memberikan kesehatan. Tapi kalau itu tidak, dawuhnya Syekh Nawawi, itu akan menjadi sumber penyakit. Lalu yang ketiga adalah as-surbu baina ta'amain. Maka minum di antara dua makan. Minum di antara dua makan itu artinya apa? Kita habis makan gitu ya, selesai makan satu makanan, kemudian kita minum, lalu kemudian makan lagi. Itu berarti artinya salah satu sumber penyakit adalah makan di antara, minum di antara makan. Wah, kita biasanya kalau di warteg kan enak banget tuh, ya, sambil tongkrong kakinya naik ke atas gitu kan, makannya satu piring jeblok, ya, kemudian belum habis minumnya es teh, ya, masih separuh tuh nasinya es tehnya, mbak nambah manis, ya. Yang manis apa yang itu, yang tawar-tawar yang gratis, ya. Akhirnya apa? Akhirnya itu menjadi sumber penyakit. Jadi ini menunjukkan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa berkehidupan dengan cara yang sudah ditetapkan oleh Islam, maka di dalamnya itu ada kebaikan. Salah satu contohnya saja itu dalam hal makan. Luar biasa ya, betapa Islam itu adalah menyayangi kita. Makanya Islam itu disebut sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Rahmat dari seluruh alam. Mengapa? Karena ketika Islam itu dijalankan, Islam itu dilakukan dengan benar, maka ia akan menunjukkan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau tadi contoh makan hari-hari kita, contoh yang lain tadi apa? Sholat. Teman-teman sekalian, Rasulullah Muhammad SAW kan orang soleh banget ya, pokoknya soleh-solehnya manusia itu ya Rasulullah. Beliau itu kalau menjelang menjelang sholat, Bilal belum datang. Bilal itu maksudnya sahabat Bilal, ini belum datang. Itu beliau mondar mandir nungguin siapa? Nungguin Bilal. Bilal kan tukang azan tuh. Makanya sekarang kalau tukang azan namanya Bilal. Padahal tukang azan kita kan namanya ada Burhan, ada Budi, ada siapa macam-macam. Ya ada Faiz. Tukang azan di sini Faiz namanya. Ya, ada Saifullah, ya ada Ashabul
gitu kan ya, ada Martono, ada Mariana, macam-macam tuh. Tapi tetap saja Bilal namanya, ya. Padahal Bilal itu nama sahabat Nabi. Nah, ketika Bilal datang, kemudian apa yang disampaikan Rasulullah? Ya Bilal, arihna bisolat, wahai Bilal, istirahatkan aku dengan sholat. Arihna ya Bilal bisolat, ya Bilal istirahatkan aku dengan sholat. Apa maknanya teman-teman? Sholat itu oleh Rasulullah dijadikan sebagai sarana untuk beristirahat dari bisingnya kehidupan dunia. Teman-teman, ya, ini bukan ya, saya tidak nasihati, tapi sungguh Islam ini memang benar-benar sayang sama kita. Kalaupun kau memerintahkan kepada kita sholat, karena di dalamnya ada kebaikan, karena di dalamnya sungguh ada kebaikan. Ya, sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW menyatakan begini, ya, zuhud di dunia, az-zuhud dunia, zuhud dalam dunia, itu turihul qalba wal badan. Orang yang tidak terjebak kepada cinta dunia, maka dia akan menjadi orang yang turihul qalba, itu akan menenangkan hati, ya. Wal badana, dan akan mensehatkan, akan menenangkan badan kita. Artinya teman-teman sekalian, di tengah kesibukan kita bekerja, berusaha sebagai bentuk tanggung jawab kita menjalani hidup, maka tetap kita butuh waktu antara diri kita dengan Allah untuk mengadukan semua persoalan kita, untuk kita semua bergantung kepada Allah agar kita kuat menjalani hidup. Teman-teman, saya kira semua kita pasti punya problemnya masing-masing. Setiap kita punya masalahnya masing-masing. Tapi ketika masalah itu kita adukan kepada Allah, kita jadikan sholat sebagai cara kita semua bergantung kepada Allah, kita jadikan sholat itu sebagai penguat kita kepada Allah, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata harus kayak gini Pak Haji. Jadi kayak orang nyanyi reggae gitu. Ini kan potongannya potongan senang nyanyi reggae kayak saya, ya. Cuma apa nyanyi jauh dong. Gitu ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi tak makan, sekarang persoalan sholat, ya. Sholat ini yang dimaksud lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Ketika Allah perintahkan sholat, maka di dalam sholat itu ada kebaikan. Kebaikan di antara yang Allah maksudkan itu adalah adanya ketenangan di dalam diri kita. Ibaratnya hadirin sekalian, teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, kita hidupnya itu tidak akan kemerungsung. Memang kalau ngurusin dunia itu tidak ada habis. Ngejar dunia, semakin kita kejar itu semakin lari, ya. Semakin kita merasa butuh dengan dunia, maka seperti kita mengejar bayang-bayang. Tapi ketika kita sejenak berhenti, kita adukan semuanya kepada Allah, maka kita akan merasa betapa kita beruntung. Ya, betapapun mungkin kita memiliki kekurangan, tapi kalau sampai hari ini kita masih bisa hidup, kalau sampai hari ini kita masih bisa makan, dari manapun jalannya, itu menunjukkan bahwa kita itu telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau kita terus mengejar dunia itu, kita pandang orang lain, kita pandang kehebatan dunia orang lain, maka tidak pernah harta yang kita miliki itu membuat kita bahagia, membuat kebaikan di dalamnya. Itulah mengapa Rasulullah Muhammad SAW juga menyatakan, masih lanjutan hadis tadi, ya,
wal wazirdu warubbatu fiha, dan cinta terhadap dunia itu tud'ibul qalba, akan menyiksa hati kita, wal badana, dan menyiksa badan. Kalau kerja kita orientasinya tujuannya sekedar untuk menuntut harta, maka teman-teman sekalian capek. Ya, begitu kita sudah berhasil mendapatkan sesuatu, pikiran kita maju lagi, ya, kemudian tanpa mempedulikan ukhrawi kita, tanpa mempedulikan jiwa kita kejar lagi. Ya tentu itu boleh, sepanjang tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bekerja itu juga tentu adalah perintah Allah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan berpikir bahwa perintah sholat kebutuhan Allah, bukan. Sholat itu adalah kebutuhan kita. Apa diantaranya tadi? Turihul qalba, itu akan mengistirahatkan hati kita. Capek lelah pikiran kita mengejar cita-cita kita, capek pikiran kita mengejar target duniawi kita, sejejaklah berhenti, adukan semuanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya, lalu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Ya, bisa jadi habis itu pagi hari kita bekerja sampai zuhur, ada problem-problem yang kita hadapi. Pada saat kita sholat zuhur, selama 4 kali kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ya masih kabur kenangan teman, orang anjop-anjop, orang lampung-lampung, kayak apa carane? Kan kira-kira begitu, Mas. Ya, atau kalau kita lagi ada problem dengan keluarga, ya Allah, masalah keluarganya yang orang peragat-peragat, tunjukkan jalannya, ya Allah, jalan yang benar, ya Allah. Subhanallah, begitu dekatnya kita sama Allah, maka sesuatu yang kelihatan itu berat kita akan merasa ringan. Mengapa? Karena muncul kepercayaan diri di dalam diri kita bahwa Allah pasti akan menolong kita. Allah Subhanahu sekalian, karena itulah di dalam Islam itu tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat. Saya kutip lagi satu hadis, ya, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, kalau waktunya sudah ini ngomong nggak usah ragu-ragu, ya, karena nyongnya gak bisa ngelik ya, usahanya ngelak mas ya. Jadi kata Rasulullah SAW, sama saya kutip dari hadis Imam Al-Hakim, dan saya kutip dari kitab Nashorul Ibad, ya. Kata Rasulullah begini, ya, nikmatud darud dunya liman tazawwada minha lidil akhiratihi hatta yurdiya rabbahu. Nikmatud darud dunya, sebaik-baiknya kehidupan dunia. Ini kita semua ada di dunia nih, ya. Yang di dunia kita semua nih, ada yang jadi bos nih, kayak Pak Haji Sarno, kayak sama istri, ya. Kemudian teman-teman yang jadi karyawan, kita sama-sama ada di dalam dunia. Ada yang jadi aparat nih Pak di belakang, alhamdulillah. Ya, ada yang jadi buruh, ada yang jadi ibu rumah tangga. Semua kita di dunia nih, ya. Di dunia liman, nikmat dari dunia, sebaik-baiknya kehidupan dunia, kita semua yang ada di dalam dunia. Itu adalah liman untuk siapa saja. Siapa saja yang jadi bos, yang jadi karyawan, yang jadi suami, yang jadi istri, yang jadi buruh, yang jadi buruh, itu pasti disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang baik, orang sebaik-baiknya di kehidupan dunia. Bagaimana? Ketika liman tazawwada minha, tazawwada, menjadikan dunia itu tazawwaj, pakai dal, ya, tazawwada, sebagai bekal. Dia jadikan dunianya itu bekal li akhiratihi, untuk kehidupan akhiratnya. Jadi bos, maka jadi bos yang baik, wayangnya THR dikasih THR lah, kita sih
ini kan UTHR nyobatin ya. Yang jadi karyawan, yang kerja ya kudu kerja, itu kira-kira tuh. Artinya apa? Semua tadi yang jadi bos, yang jadi karyawan melakukan apa yang menjadi kewajiban manusianya, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Maka menjadi karyawan itu bisa menjadi bekal untuk akhirat. Bukan hanya saja nanti akan diterima kerja ketika disiplin, tetapi itu bisa jadi bekal. Orang ini jujur waktu kerja, anaknya jujur. Oh, anak ini waktu kerja di PMS ini anaknya jujur. Jadi semuanya itu pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita lakukan itu untuk beribadah, maka ini bisa menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi jujur, sholatnya dilakukan gitu. Kalau saya punya anak perawan, saya nikahin. Ya. Coba karyawan jujur, sholat gitu ya, kan itu kan idaman. Jangan sampai kayak lagu Nawali. Ini kan lagu Nawali, semua kawin-kawin, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu kan ya, nongak lagunya gue. Siapa ya orang juga ya apalagi catatan. Baik teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi pada persoalan bahwa kebaikan itu pasti akan diberikan oleh Allah seperti apapun takdir kita, sepanjang kita menjalani takdirnya itu sesuai dengan anjuran Allah. Kalau tadi dalam contoh bekerja anjurannya adalah jujur, bekerja anjurannya adalah disiplin, bekerja anjurannya itu adalah untuk ibadah, maka ketika kita bekerja dengan cara-cara seperti itu, ujungnya pasti adalah kebaikan. Itu pasti. Ya, karena itu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari apapun posisi kita hari ini, posisi kita saat ini, jadikan ini semua sebagai sumber kita, sebagai bekal kita mempersiapkan akhirat kita. Terakhir, hadirin sekalian, Rasul lanjutkan dalam hadis itu, wabi'satun ni'matud dunya, wabi'satud darud dunya, dan seburuknya kehidupan dunia liman bagi orang sedaqhu an akhiratihi, di mana dunianya itu menjadi penghalang buat akhiratnya. Dunia dengan segala takdirnya menjadi penghalang buat akhiratnya. Kemiskinannya membuat dia kufur kepada Allah, kekayaannya membuat dia sombong kepada Allah, menjadi rakyatnya menjadi orang rakyat yang tidak baik, menjadi pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Maka kalau ini dilakukan teman-teman sekalian, ini disebut kehidupan yang amat sangat buruk. Karena itu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa berupaya untuk terus menjadikan seluruh takdir yang Allah berikan kepada kita itu lagi. Semua yang Allah takdirkan kepada kita ini sebagai cara kita menjalani hidup. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun demikian ya, untuk bisa menjalani hidup dengan baik, maka kita butuh ilmu. Ya, untuk bisa mendapatkan kebaikan dan menjalani kebaikan, kita butuh ilmu. Maka kata Sayyidina Ali, ya, beliau menyampaikan, laula khamsu khisalin, seandainya tidak ada 5 hal keburukan, lasaran nasu kulluhum salihin. Seandainya dalam diri manusia tidak ada 5 keburukan, maka kita pasti akan jadi orang-orang yang saleh. Nah, satu di antara yang membuat kita malas melakukan kebaikan, yang di antara kita tidak mau melakukan kebaikan adalah, kata Sayyidina Ali, al-awwalu al-qanaah bil jahil, yaitu terima dengan kebodohan. Ya.
menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam, maka perbanyaklah pengetahuan. Ya, perbanyak pengetahuan. Pengetahuan yang dimasukkan diantaranya adalah pengetahuan tentang agama. Ya, subhanallah, teman-teman, kalau kita perhatikan ya, para ulama banyak sekali yang telah memberikan kepada kita nasihat. Salah satunya karyanya Imam Al-Ghazali, ya, kitab Ihya Ulumuddin. Itu yang terjemahannya juga banyak. Caranya makan, caranya mandi, caranya mencari kerja, semua di dalamnya ada. Ya, tinggal kita mau ataupun tidak berusaha mencari ilmu itu, agar kemudian ilmu itu kita bisa gunakan untuk menjalankan kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kepada kita semua. Yakinlah teman-teman sekalian bahwa takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, maka jalankanlah secara baik. Biarkan dengan cara kita menjalankan kebaikan itu, Allah balas kebaikan kita dengan kebaikan yang lebih banyak. Kemudian kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Ya, kita baca doa bersama-sama. Pertama, mari kita berdoa. Mudah-mudahan grup S ya, ini senantiasa diberikan kemajuan oleh Allah. Ini semakin maju, teman-teman semua juga semakin banyak dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Yang belum nikah mudah-mudahan segera dapat jodoh. Yang sudah mudah-mudahan jodohnya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya anak mudah-mudahan segera punya anak. Yang sudah punya anak mudah-mudahan anaknya saleh dan salehah. Terakhir mudah-mudahan THR cepat turun. Udah yang kedua kali. Saja berikutnya kita semua senantiasa disebutkan oleh Allah pada orang yang saleh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin amal salihah wa ila hadratil Mustafa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal salatana wa ruku'ana wa salamana wa tabarru'ana wa tahsyana wa tantaksirana ya Allah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanika alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina